Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Akane dan selamat datang di segmen BTA episode ke 4. Topik pembahasan kali ini adalah karakter NPC. Non-playable karakter atau yang biasa kita kenal dengan NPC adalah karakter di dalam suatu game yang tidak bisa kita mainkan atau kendalikan. Biasanya NPC hadir di dalam story game, dan tidak jarang juga mereka memiliki nasib yang buruk. Dalam beberapa game, NPC bisa kita mainkan sementara, dan ada juga yang masuk ke dalam playable karakter atau karakter yang bisa kita mainkan atau kendalikan. Nah, di Arknights X juga ada tuh NPC yang awalnya cuma sekedar NPC, sampai orang lupa kalau karakter itu ada, tiba-tiba jadi operator. Contohnya Viameta, Ines, dan Jubai. Bahkan bos pun juga jadi operator loh kalau di Arknights, seperti Madrock dan W. Talula playable kapan? Aku khawatir kalau Talula jadi operator ntar skillnya Getsuga Tensho. Ngeri sih, sekali tebas semua musuh habis. Woi, kalau itu keterlaluan sih, nggak gitu juga ya. NPC di Arknights itu kebanyakan punya desain yang menggoda. Maksudnya bukan ke arah yang anu loh ya, tapi emang kerasa beda gitu. Kalau lihat desain NPC di Arknights kayak Ratatos, Gertrude, Bellone, Patia, Oren, sama Andoain, ya banyak sih. Kalau aku sebutin satu-satu nanti kontennya jadi nyebutin NPC di Arknights doang. Sebenarnya nggak banyak yang bisa diomongin dari NPC, tapi aku yakin beberapa dari kalian juga suka sama NPC kan? Hayo ngaku, siapa yang nggak ngesim sama Frost Nova? Siapa yang nggak ngewaifuin Talula? Siapa yang nggak manggil Gertrude Mommy? Hayo ngaku, pasti kalian suka sama salah satu NPC di Arknights kan? Nggak satu doang, bahkan ada yang suka banyak NPC. Nggak sekalian semua NPC lo ambil dah, semua aja diambil. Dari sini kita tahu kalau NPC di Arknights itu bukan sekedar NPC. Meskipun mereka cuma keluar di story, yang mungkin banyak dari kalian gak baca story karena emang panjang banget dan bahasanya cukup susah, tapi kalian suka kan sama mereka? Cuma NPC tapi bisa bikin player jatuh cinta. Sebenarnya hal kayak gini di game lain juga ada, tapi khusus di Arknights ini aku ngerasa agak lain gitu. NPC di Arknights itu didesain sedemikian rupa, apakah emang untuk membuat kita para player itu suka sama mereka atau gimana? Soalnya lihat aja Frost Nova kalau senyum, kalem cuy. Apalagi Talula, keburu lompat nih aku. Lebih gak nahan lagi kalau sama Ratatos ya aku. Adiknya sebenarnya lebih lucu, tapi udah punya suami, jadi skip. Aku lebih suka sama Ratatos. Dia punya kepribadian yang bisa aku bilang menarik untuk diikuti lah. Dia punya keinginan untuk menjelajah keluar Kerak, dan dia juga suka belajar tentang ekonomi untuk membangun keluarga Browntail. Kepribadian yang suka belajar inilah yang aku suka. Aku sendiri sebenarnya juga suka belajar. Kalau aku salah, aku lebih baik mengaku salah dan belajar menjadi lebih baik, bukan menyangkal kesalahanku dan mengatakan hal-hal yang gak perlu. Ratatos juga rendah hati. Ya sama, aku kalau salah, oh iya aku salah, oke udah. Dan aku lebih memilih untuk mengalah daripada melawan, tapi emang salah gitu. Soalnya udah salah, ngelawan ya tambah salah. Makanya aku lebih baik mengalah gitu. Ya kayak lagu itu loh, mundur alon-alon, sadar kue sopo. Pada akhir story Break the Ice, dia mengakui kalau dia sudah tidak punya apa-apa untuk keluarga Browntail. Itu bener. Kalau kalian tahu adegan ini adalah rumah sekaligus aset terakhir milik Browntail. Rumah ini memang disebut sebagai trap house atau rumah jebakan, yang dimana pada rumah ini sudah dipasang berbagai hal untuk membunuh target mereka. Pada story Break the Ice, target Ratatos adalah Silveras. Namun dia gagal membunuh Silveras dan kehilangan segalanya. Meskipun Ratatos dikenal sebagai orang manipulatif, dia tetap orang yang paling dipercaya di dalam klan Browntail dibandingkan adiknya, Shiorus, yang cuma peduli sama suaminya aja, Yukatan. Bahkan tidak jarang Ratatos pergi ke sana kemari di Kerak berjalan kaki. Tidak seperti adiknya yang suka mengeluh meski baru berjalan setengah kilometer. Ya, kurang lebih seperti itulah aku mengenal Ratatos.
Aku yakin beberapa dari kalian juga cari hal-hal tentang NPC favorit kalian kan, seperti tanggal lahir Frostnova, nama panjang Tallulah, latar belakang Mandragora, ras Holheak, dan lain sebagainya. Di sini aku bisa memastikan kalau developer Arknights itu peduli tentang banyak hal. Mereka membuat NPC setara dengan playable karakter, setara dengan operator. Buktinya NPC juga punya beberapa informasi atau data-data seperti operator kan, seperti tanggal lahir, tempat lahir, asal, ras, sifat, dan juga yang lainnya. Malah operatornya yang kurang perhatian. Kasian nih operator gak dapat skin sampai sekarang. Temennya udah dapat 2, dia gak dapat loh. Rathatos adalah salah satu NPC yang memiliki nasib buruk. Ya gak buruk-buruk amat sih, soalnya dia ke Victoria untuk membangun ekonomi Clan Browntail lagi. Kalau yang paling penyayat hati itu Frostnova memang. Apakah perlu aku ceritakan lagi? Sepertinya nggak perlu. Kalau gitu aku ceritain Mandragora aja. Kasian simpers Frostnova kalau backstory-nya diulang-ulang mulu. Tambah menyayat hati nanti. Mandragora adalah pemimpin kelompok Dublin dan juga orang yang punya darah keturunan bangsawan. Mandragora memimpin Dublin bersama Harmony. Wuh, mana tahan. Mandragora memiliki kemampuan untuk membuat pertahanan menggunakan pecahan batu yang dibuat melayang di sekitarnya. Pecahan batu ini disebut sebagai barrier untuk menahan serangan yang ditujukan kepada Mandragora. Pada akhir story chapter 9, Mandragora membawa Horn sebagai tawanan. Setelah itu pada chapter 10, Mandragora menemui Manfred. Dan ternyata Manfred mengkhianati Mandragora dan membunuh semua bawahan Mandragora. Mandragora juga diserang oleh Manfred dan terkapar tanpa daya. Pada saat itu, Misery datang dan mengatakan bahwa Misery akan memberikan kesempatan kedua untuknya. Nah, di sini terjadi perdebatan bahwa Mandragora itu mati. Namun, status Mandragora adalah terluka di dalam pertempuran, atau biasa disebut WIA, Wounded in Action. Memang di dalam story atau kalian cek rangkuman tentang Mandragora di wiki fandom, itu dikatakan bahwa Mandragora ditinggalkan dalam keadaan sekarat, putus asa, dan akhirnya meninggal. Namun sesaat setelah itu Misery datang dan memberikan kesempatan kedua untuk Mandragora. Nah, di sini kita masih belum tahu apakah Mandragora dibawa oleh Misery dan bergabung dengan pasukan kita, atau hanya diselamatkan oleh Misery, atau hanya dikasih wejangan doang. Di sini emang masih belum jelas. Namun yang jelas, status Mandragora adalah WIA, bukan KIA. Status Mandragora adalah sekarat, bukan meninggal. Jadi NPC di Arknights itu juga dibuat untuk benar-benar menghidupkan cerita, bukan hanya sekedar karakter yang ngasih rekomendasi di shop sambil kedip. Gua bokek anjir. Seperti yang aku bilang di awal, beberapa NPC naik pangkat jadi operator. Aku bilang naik pangkat karena kita bisa pakai, kita bisa mainin dia, kita bisa kendalikan mereka, kita bisa sentuh mereka juga, seperti Fiammetta, Irene, Chubai, lalu yang baru rilis dan masih fresh yaitu Moelsis dan ini cara bacanya gimana dah? Biasanya kalau kata ada komanya atas itu kan singkatan ya kan? Kayak your itu kan you are, don't itu kan do not, it itu kan it is. Kalau ini apa? Hea gitu atau gimana? Aku bacanya hea gitu sih. Udah contoh Chen aja lah. Namanya CH, atas EN kan, bukan cuma Chen gitu kan. Bacanya Chen gitu kan. Lah ini hea ini bacanya juga hea gitu. Apa salah? Gimana? Kalau tahu gimana benernya tulis di kolom komentar ya. Nah, para karakter-karakter ini dulunya juga sering disinggung. Fiammetta playable when, Moelsis playable when. Kalau Chubai enggak sih. Habis event Chongyue dia langsung playable sih. Lu karakter kemarin sore udah jadi operator aja anjir. Beda ya sama karakter yang emang bener-bener dirilis untuk jadi operator, beda ya. Kalau itu emang dirilis untuk dipakai, bukan masuk penjara NPC dulu baru jadi operator. Kayak Ines sama Fiammetta, mereka masuk penjara NPC dulu kan. Sering disinggung di beberapa story yang berhubungan dengan mereka. Fiammetta muncul pertama kali di side story Code of Brawl.
terus muncul lagi di operator recordnya Mostima. Kalau Ines, dia muncul di side story Dark Knight's Memoir, terus disinggung di Vigilo, disinggung di arsip dan voice line-nya W sama Paprika juga, dan muncul sebentar di story chapter 10. Ada juga Muelsis yang muncul di salah satu story Operation Intelligence, muncul lagi di side story Mansfield Break dan Dorothy's Vision. Mereka masuk penjara NPC baru jadi operator kan? Kalau NPC lain entah bakal jadi operator apa enggak, kita masih belum tahu. Tapi yang pasti adalah Frost Nova nggak bakal jadi playable. Dia wafat, ya udah. Pada deskripsi stage VI6 Vigilo dikatakan bahwa dia tertidur. Kamu tahu bahwa dia tidak akan membuka matanya lagi. Paham kan yang aku maksud? Dia wafat ya udah gitu loh. Jadi kalau mau berharap Frost Nova playable itu lebih baik ya kayak tadi, mundur aja. Kalau mau ngomongin desain para NPC ini ya emang bisa dibilang bagus. Mulai dari Viameta, Frost Nova, Tallulah, Ines, dan juga yang lainnya bagus. Beberapa NPC yang jadi operator artnya nggak jauh berbeda, seperti Viameta yang cuma ditambahin kotak senjata miliknya, Ines dan Muelsis yang dipoles dikit sama developer. Nah kalau Irene ini yang beda banget, mulai dari cewek cupu jadi cewek lucu sundere gini. Kalau Tallulah entah bakal jadi playable atau enggak. Kalau jadi aku cukup yakin art utamanya yang ini sih. Atau mungkin ganti ya, aku nggak tahu. Soalnya kalau Tallulah yang satunya kan dirasukin sama Kaschi. Bentar. Aku tiba-tiba kepikiran sesuatu nih. Tallulah kan dikendalikan sama Kaschi. Kaschi kan laki-laki ya. Nah pas dia jadi Tallulah, apa nggak penasaran ya sama tubuhnya Tallulah? Kayak, wah ada tonjolan besar di dadaku. Oh tidak, Joniku menghilang dan berubah jadi lubang surga. Kalau nggak pas mandi atau ganti baju gitu ya, apa nggak coba pegang gitu ya? Apa nih? Wah coba pegang Wah aku kok ngerasa kayak di surga ya. Oke udah. Aku beloknya terlalu jauh. Ayo balik lagi ke jalan yang benar. Sampai mana tadi? Oh ya, desain karakter NPC bagian Tallulah. Nah kalau kalian lihat Tallulah yang versi ini lebih cantik ya kan? Apalagi aset atas sama bawahnya itu ya mantap memang. Siapa coba yang nggak nge-waifuin dia? Palingan yang nge-waifuin Frost Nova aja yang nggak nge-waifuin Tallulah. Mungkin sih. Tapi ya bisa aja nge-waifuin dua-duanya. Karena yang satu wafat kan. Nah yang satu masih ada. Bisa dibilang substitusi gitu lah. Tapi seriusan, dadanya Tallulah ini gede loh. Kalian nggak mau coba pegang kah? Kalian nggak mau kah coba megang? Lebih gede dari punya Frost Nova loh. Yakin gak mau pegang? Kalau nggak mau aku aja yang megang. Kalian liatin aja ya. Oke? Oke lanjut ke siapa ya kalau ngomongin desain? Gertrude apa gimana ya? Mommy? Mamahnya Texas sih katanya. Iya aku tahu kalau itu cuma bercandaan doang. Soalnya ras dia sama kayak Texas. Katanya Gertrude ini statusnya aman, tapi di wiki fandom kok deceased. Deceased kan wafat. Aman dari mana woi? Siapa yang bilang Gertrude gak mati? Statusnya deceased loh. Mami favorit gue mati. Oh ya, mau bahas desain ya. Kalau desain kelihatan mommy vibes banget sih Gertrude ini. Jangan coba-coba kalian jilat layar kalian selagi aku bahas desain Gertrude. Oke, lanjut. Bisa dilihat dari atas sampai bawah, vibes seorang mommy ada di dalam dirinya. Kurang suaranya doang sih. Kalau ada suaranya aku yakin kayak orchid ntar suaranya. Ya mirip-mirip lah. Apalagi kalau ditambah elemen ada. Wow, bawa aku bersama dirimu Mami Gertrude. Iya aku tahu kalau aku jadi tambah gila sejak main Star Rail. Tapi aku emang dari dulu udah gila sih kalau masalah ginian. Sebenarnya aku gak terlalu tertarik banget sama karakter Mommy. Tapi kalau yang kayak gini mana tahan. Kalau Pikachu bakal keluarin jurus bendungan pecah sih ini nanti.
Serval sama Natasha aja diembat, apalagi Gertrude. Habis nih dalam semalam kalau musuh Pikachu. Jadi emang bener ya kalau NPC di Arknex itu banyak yang menarik dan memukau kita para player. Contohnya Gertrude ini, nggak tahu umurnya dia berapa, tapi aku yakin tua sih. Meskipun tua tapi kalian tetap mau kan kalau disuruh sama dia. Ayo ngaku gak kalian? Ngaku gak? Ayo, yang suka sama Gertrude nih. Sama Tallulah juga. Kalian yang umurnya belum 20 tahun tapi disuruh berduaan sama cewek umur 30 tahunan yang membuat kalian tertarik, tetap mau kan? Kalian kalau disuruh tetap mau kan? Ngaku gak kalian? Yo, yang nge-waifuin Tallulah ini. Nah, itu poin pentingnya. Kalau aku lebih suka cewek pendek tapi nggak loli juga, woi. Nggak loli juga. Seenggaknya kayak Cutter ini loh, salah satu istri saya di Arknex. Iya, salah satu dari 7 istri saya di Arknex. Salah satunya lagi Ratatos. Baik, segitu saja bacotan tentang Arknex untuk episode yang keempat. Ya, aku lupa karena emang udah lama nggak upload konten, jadi lupa. Kalau kalian ada pendapat dan juga pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Aku minta maaf kalau aku ada salah dalam pengucapan kata dan juga istilah. Terima kasih sudah menonton dan Otsu.